Oke, silakan direkam. Terus silakan langsung dimulai presentasinya ya. Langsung saja ke tabelnya. Oke. Baik, saya open chat dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Udah terlihat. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil visualisasi data kami mengenai bencana banjir di DKI Jakarta tahun 2018. Saya Al-Ghifari Arif Tulangsa. Di sini saya tidak sendiri, bersama dengan teman-teman saya, ada Abdul Fattah, kemudian ada Ahmad Jafar Shadiq, ada Muhammad Rizky Febian, kemudian ada Nusaibah Fatihah Izzati, kemudian ada Fadilah Ismail. Oke, kita langsung ke grafik yang pertama. Nah, di sini ada peta grafik wilayah terdampak banjir di DKI Jakarta. Bencana banjir sering kali melanda di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di daerah DKI Jakarta. Nah, di sini ada 5 kota di DKI Jakarta yang terdampak bencana banjir. Ada Jakarta Barat, ada kota Jakarta Pusat, kemudian ada kota Jakarta Utara, kemudian ada kota Jakarta Selatan, kemudian ada kota Jakarta Timur. Nah, dari masing-masing kota ini terdapat ada kecamatan, kelurahan, plus RT dan RW yang di mana banyak terkena dampak banjir. Ya, untuk lebih lanjutnya, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini ada jumlah kecamatan yang terdampak banjir berdasarkan kota. Nah, di sini ada 5 kota, ada Jakarta Selatan, Jakarta Timur, kemudian Jakarta Barat, kemudian Jakarta Utara, kemudian ada Jakarta Pusat. Nah, di sini kami menggunakan grafik 3 maps ya. Kalau kita lihat di sini di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur itu beda selisih 1. Nah, selisih 1. Nah, lokasi yang terdampak banjir yang paling banyak itu berada di Jakarta Selatan, di mana ada 9 kecamatan. Kemudian ada di Jakarta Timur ada 8 kecamatan. Nah, kemudian di Jakarta Barat ada 6 kecamatan. Di Jakarta Utara ada 4 kecamatan. Dan yang terakhir yang paling rendah itu ada di Jakarta Pusat dengan 3 kecamatan. Oke. Nah, untuk slide berikutnya mengenai jumlah kelurahan yang terdampak banjir berdasarkan kecamatan dan kota. Untuk grafik ini akan dijelaskan oleh teman kami, Saudari Fadilah Ismail. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih, Givari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang grafik bencana banjir berdasarkan jumlah kelurahan yang terdampak banjir pada tahun 2018. Di wilayah Jakarta Barat ada 13 kelurahan yang terdampak dan yang paling banyak itu ada di Kecamatan Cengkareng sebanyak 5 kelurahan. Di Jakarta Pusat, wilayah Kecamatan Cempaka Putih, Kemayoran, dan Sawah Besar masing-masing kecamatan paling banyak hanya 1 kelurahan yang terdampak. Selanjutnya ada di wilayah Jakarta Selatan, paling banyak terdampak banjir ada di Kecamatan Pancoran sebanyak 6 kelurahan. Kemudian di wilayah Jakarta Timur, Kecamatan Cakung merupakan wilayah yang kelurahannya paling banyak terdampak banjir, yaitu sebanyak 5 kelurahan. Dan terakhir ada Jakarta Utara, sebanyak 4 kelurahan yang terdampak banjir, tepatnya berada di Kecamatan Penjaringan. Selanjutnya, untuk grafik jumlah pengungsi korban banjir akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Jafar Shadiq. Kepada saya persilakan. Ya, terima kasih Saudara Fadilah Ismail. Selanjutnya ada grafik tentang jumlah pengungsi.
di mana dari sekian banyak kota yang kena terdampak banjir, maka yang pengungsi ini hanya ada 3, dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Yang dimana di Jakarta Timur itu sebesar ada 32 pengungsi yang terdiri dari Jatinegara 18 pengungsi, Kramat Jati 11 pengungsi, Cakung 1 pengungsi, Matraman 2 pengungsi. Selanjutnya dari Jakarta Selatan sekitar 27 pengungsi, yang dimana terdiri dari Pancoran 15 pengungsi, Pasar Minggu 7 pengungsi, Tebet 4 pengungsi, dan Mampang 1 pengungsi. Selanjutnya terakhir adalah dari Jakarta Utara yang terdiri cuma 3 pengungsi, yaitu Kelapa Gading 1 pengungsi, Cilincing 1 pengungsi, dan Koja 1 pengungsi. Dari data tersebut kita simpulkan bahwa pengungsi yang tertinggi itu terdapat di daerah Jakarta Timur dan yang terendah itu terdapat di Jakarta Utara. Selanjutnya ada data jumlah korban terdampak banjir yang akan disampaikan oleh Nusaiba Fathia Jati. Oke, terima kasih Saudara Ahmad Jafar Shadiq. Saya akan menampilkan jumlah korban terdampak banjir. Dari beberapa kecamatan wilayah di Jakarta, dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur dan Utara, jumlah yang paling banyak terdampak banjir yaitu dari Jakarta Barat, itu ada di Kecamatan Cengkareng, dengan korban terdampak itu ada 58 RW, 171 RT, 34 KK, dan 77 jiwa. Untuk Jakarta Pusat itu ada di Kecamatan Cempaka Putih, jumlah terdampak ada 3 RW dan juga 7 RT. Untuk Jakarta Selatan ada di Kecamatan Pasar Minggu, jumlah terdampak itu ada 34 RW, 49 RT, 331 KK, dan juga 982 jiwa. Untuk Jakarta Timur, itu ada di Kecamatan Jatinegara dengan jumlah 59 RW, 275 RT, 3.826 KK, dan juga 12.145 jiwa. Nah, untuk Jakarta Utara, itu ada di Kecamatan Penjaringan dengan jumlah yang terdampak ada 13 RW, 31 RT. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rizky Febian. Terima kasih Saudari Nur Saibah. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bagaimana jumlah korban yang hilang, terluka, dan meninggal di DKI Jakarta berdasarkan administrasi dan juga kecamatan. Bisa kita lihat bagaimana grafik bar chart ini menjelaskan bahwa untuk jumlah korban yang hilang, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara memiliki nilai 0, di mana tidak terdapat jumlah jiwa yang hilang. Sedangkan di Jakarta Selatan memiliki jumlah 1 korban yang hilang. Kemudian untuk jumlah luka ringan dapat kita lihat Jakarta Barat memiliki nilai 0, Jakarta Pusat memiliki nilai 0, Jakarta Utara memiliki nilai yang cukup di mana Kecamatan Koja memiliki 140 korban luka ringan, 10 luka. Untuk Kecamatan Kelapa Gading 100 luka ringan, dan untuk jumlah Kecamatan Cilincing yaitu berjumlah sebesar 30 luka ringan. Dan untuk Jakarta Timur memiliki Kecamatan Matraman dengan jumlah luka ringan sebanyak 414 korban,
Kemudian Kecamatan Cakung memiliki 46 korban luka ringan. Kecamatan Kramat Jati memiliki jumlah luka ringan sebanyak 2.467 korban. Dan kemudian untuk Jatinegara memiliki 1.945 korban ringan. Nah, untuk di daerah Jakarta Selatan di dominan terdapat jumlah luka ringan terbesar, yaitu berada di Kecamatan Pancoran yang berjumlah 5.208 korban untuk luka ringannya. Kemudian ada Kecamatan Tebet memiliki 3.397 korban luka ringan, dan juga Pasar Minggu memiliki luka ringan 1.820 korban luka ringan. Kemudian ada di Kecamatan Mampang Perapatan memiliki jumlah luka ringan sebanyak 60. Untuk korban luka beratnya memiliki nilai 0 untuk keseluruhan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Dan juga untuk jumlah korban meninggal dunia memiliki indeks 0. Kepada Abdul Fattah, saya persilakan untuk mempresentasikan grafik selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 10 kecamatan dengan ketinggian air tertinggi pada saat banjir tahun 2018. Nah, di chart terlihat bahwa Kecamatan Kramat Jati memiliki ketinggian paling tinggi dengan spesifikasinya adalah setinggi 206 cm. Kemudian disusul ada Kecamatan Tebet, Pasar Minggu, dan Jatinegara. Ketinggiannya mirip-mirip di sekitar 150 sampai 165, lebih tepatnya 165 untuk Kecamatan Tebet. Kemudian di Pasar Minggu itu ketinggiannya 155, dan di Jatinegara itu ada di ketinggian 150 cm. Kemudian ada yang lebih ringan, yaitu di Kecamatan Cakung sekitar 86 cm. Sisanya ketinggian air rata-rata di 30 sampai 69. Ada di Cilandak setinggi 69, kemudian di Kalideres sekitar 50 cm, di Kecamatan Grogol 45, dan terakhir yang paling rendah itu ada di Kecamatan Pulau Gadung setinggi 30 cm. Demikian presentasi kami mengenai bencana banjir di DKI Jakarta tahun 2018. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami kembalikan ke Bapak Firman Nur Hasan. Gimana? Sudah selesai? Sudah, Pak? Udah. Oke. Saya boleh lihat dashboard keseluruhannya? Oke, sebentar, Pak. Dashboardnya panjang amat nih, GIF timnya. Oke, good. Oke, ini yang bikin ini semua apa satu orang aja nih? Bikinnya bareng-bareng, Pak. Kita. Yang bikin semua apa satu tim aja nih? Semua, Pak. Bikin. Semua. Oke, baik. Saya mau nanya dari yang paling atas dulu. Dashboard paling atas. Kalau semua berarti tahu ya. Baik, dashboard. Jadi gini, sebelum saya masuk ke dashboard, sebenarnya kalian mau mempresentasikan data ini tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya apa? Silakan dijawab. Ada nggak yang mau jawab? Silakan. Jangan ragu-ragu. Jadi gini, teman-teman mahasiswa, kita ini tidak membuild data ini.
gitu ya. Kita hanya mendapatkan saja data ini ya. Kita hanya menggunakan saja. Nah, artinya kalian boleh tuh berasumsi ya, mengira-ngira kira-kira dari data ini nih apa sih yang mau diceritakan gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi jangan takut-takut buat menjawab ya, karena kita nggak build data ini gitu ya. Kita hanya menggunakan saja sebagai latihan kita ya, kecuali pada saat skripsi ya. Jadi silakan dijawab. Jadi tujuan utama nih menampilkan data bencana banjir di DKI Jakarta ini tujuannya buat apa sih gitu? Izin menjawab, Pak. Silahkan. Dari data ini kan data bencana banjir ya DKI Jakarta ya, yang dimana ini bisa menjadi salah satu acuan untuk program pemerintahan selanjutnya. Apakah dengan program pemerintahan selanjutnya itu bisa berkurang bencana banjir di DKI Jakarta ini atau makin bertambah gitu, Pak? Misalkan dari 2018 ini terdapat banjir segini datanya. Nah, nanti tahun 2022 ini apakah banjir ini bertambah atau berkurang dengan seiring berjalannya program di DKI Jakarta ini, Pak? Gitu. Izin menambahkan boleh Pak? Silakan. Ya, jadi selain tadi yang disebutkan oleh teman saya Ahmad Jafar, selain dari antisipasi ya, jadi antisipasi terhadap banjir nanti di tahun 2022. Sebentar. Nah, selain dari antisipasi itu, bagaimana nanti dari pemerintah itu menanggulangi tadi untuk bencana banjir yang kalau kita lihat tadi kan ada banyak sekali ya korban yang kena dampak banjir ini. Nah, nanti bagaimana caranya dari pemerintah itu bisa meminimalisir jumlah korban jumlah korban yang tadinya tadi ada sampai 12.000 ya, 12.000-an itu bisa berkurang gitu. Bagaimana nanti pemerintah bisa untuk menanggulangi bencana banjir ini. Itu Pak. Oke. Baik ya. Boleh seperti itu. Terus kira-kira ini enggak saya nggak lihat ininya ya, apa namanya, banjir itu paling banyak di bulan apa, nggak ada ya di data ini ya. Di raw datanya, data mentahnya itu nggak ada juga ya. Banjir terjadi di bulan apa gitu yang paling banyak di tahun 2018. Ada nggak? Iya Pak. Untuk per bulannya ini sebenarnya sudah kami gabung ya. Dari bulan Januari sampai Desember. Memang kalau di sini kita nggak nampilin per bulannya, jadi kita nampilin itu secara totalnya itu dari awal bulan hingga dari bulan Januari hingga bulan Desember gitu. Nah mungkin ya. Oke, mungkin apa namanya ya, mungkin itu bisa juga dijadikan sebuah dashboard ya, sehingga kita tahu di tahun 2018 itu terjadi banjir yang paling banyak itu di bulan apa gitu ya, apakah disebabkan karena musim penghujan gitu atau cuman hujan kecil biasa. Terus banjir Jakarta di tahun 2018 itu kan bisa saja gitu ya. Oke, baik, saya mau ke paling atas dashboard yang paling atas tolong. Oke, baik. Kalau menurut dashboard yang kiri dan kanan ini saya nggak tahu siapa yang buat ya. Ya, menurut ini bagaimana menceritakan dashboard yang kanan ini nih? Bagaimana menceritakan dashboard yang kanan ini? Jumlah kecamatan yang terdampak banjir berdasarkan kota. Bagaimana menceritakannya? Ya Pak, untuk yang ini saya yang buat yang peta dengan jumlah kecamatan yang ini. Jadi awalnya itu saya ingin menjelaskan bahwa di peta ini itu menunjukkan jumlah apa ya? Jadi menunjukkan besaran lingkaran yang itu berapa sih jumlah kecamatan yang terkena dampak banjir. Nah, cuma memang di sini saya sengaja tambahkan dari kelurahan, kecamatan, RT RW supaya nanti mungkin dari teman-teman bisa melihat gitu.
secara peta grafiknya. Nah, kemudian itu saya relate-kan dengan yang sebelah. Kan tadi saya bilang untuk menjelaskan per kecamatannya, kan, dari besar lingkarannya itu. Jadi kalau yang kanan ini sebenarnya lebih penjelas gitu, Pak. Penjelas dari peta itu. Cuman karena ini sudah seluruhnya, jadi menjelaskan keseluruhannya. Oke, baik. Kalau saya lihat dari grafik yang sebelah kanan ya, atau visualisasi yang sebelah kanan ini, terlihat bahwa di daerah Jakarta Selatan itu paling banyak kecamatan yang terdampak banjir ya. 9 ini maksudnya kecamatan atau titik banjirnya ya? Kecamatannya, Pak. Oh, berarti ada 9 kecamatan yang terdampak banjir di Jakarta Selatan ya. Iya, Untuk betul, Pak. menjelaskan kecamatan ini, 9 kecamatan ini apa aja gitu, terlihat di grafik yang mana? Di grafik yang ini, Pak, yang di bawahnya. Ini semuanya di Jakarta Selatan kah? Tidak hanya di Jakarta Selatan, tapi Oh, ada di sini ya. oh, menghilang. Bentar. Oke. Oke. Sudah muncul lagi, Pak? Sudah. Kalau misalnya berat ya pakai tableau publik bisa diperlihatkan langsung di tableaunya saja gitu ya. Baik. Oh, ini ya. Mungkin boleh seperti ini ya, tapi akan alangkah lebih baik kalau ini di short berdasarkan yang terbanyak di masing-masing kecamatan gitu. Biasanya di tableau itu ada muncul, kalau kita hover ya, itu akan muncul tombol short gitu. Tombol short di tableau-nya, tableau bukan di tableau publik ini gitu, di tableau programnya. Di tableau programnya bukan maksud saya yang di sini tadi yang di bawah. Yang di bawah itu. Maksudnya ketika klik Trimapsnya itu langsung ke bawah gitu, Pak, atau gimana? Oh, enggak, maksud saya ini di short berdasarkan yang apa ya, Terbanyak dan terkecilnya, Pak. terdampak banjir. Oh, iya. Nah, Ini di short nih. Jadi grafiknya cakep. Kayak contohnya kayak yang di Jakarta Barat nih. Saya melihatnya cakep deh begini nih. Ya. Karena ini kebetulan aja ya, kebetulan dia berdasarkan abjad dan dia memang tershortnya berdasarkan yang paling banyak gitu ya. Nah, ini cakep nih ngelihatnya. Nah, jadi mungkin nanti di Jakarta yang lain bisa di short seperti yang ini ya, di short ya. Jadi ada menu short di apa namanya di tableau-nya ya. Oke, baik. Kalau saya lihat nih ya, kalau saya lihat ini Jakarta Selatan ya paling banyak ya. Terus kenapa nih Pancoran lebih tinggi nih? Apanya nih? Saya nggak tahu nih. Jumlah penduduk kah atau apa nih? Di Hoover itu apa tadi? Nggak kelihatan? kelurahannya, Pak. Itu jumlah kelurahannya, Pak. Jumlah kelurahan yang terdampak Iya, banjir. 6 kelurahan. Jadi di sini itu kita ngejelasin per kecamatan kan di bawahnya. Nah, di kecamatan itu ada kelurahan. Jadi grafik ini nunjukin apa sih namanya? Di satu kecamatan itu ada 6 kelurahan yang terdampak banjir kayak gitu. Jadi setiap kecamatan tuh ada kelurahan yang terdampak gitu. Oke, baik. Kalau melihat dari visualisasi data ini, kenapa ini Jakarta Selatan saya ngomongnya ya. Di sini ada yang orang Jakarta nggak? Yang tinggalnya domisilinya di Jakarta? Al-Ghifari ya? Atau siapa? Saya, Pak. Nusaibah. Di mana Nusaibah? Jakarta Timur, Pak. Jakarta Timur ya. Di Celilitan. Wah, deket ya. Iya. Ada yang di selatan nggak? Saya, Pak. Siapa tuh? Al-Ghifari. Saya, Pak. Al-Ghifari ya. Oke. Al-Ghifari. Wah, ini paling banyak nih banjirnya katanya Jakarta Selatan. Iya, benar, Pak. Kalau menurut kamu, ya karena tadi ya saya bilang, atau enggak deh, saya malas dengar Al-Ghifari ngomong mulu. Saya mau dengar Nusaibah nih ngomong ya. Jakarta Timur. Di Cililitan ya. Kalau menurut Nusaibah, kenapa Cakung lebih banyak kelurahan yang terdampak banjir dari kelurahan
lainnya seperti Ciracas gitu misalnya. Kenapa? Menurut Nusaibah? Mungkin ininya kali Pak, apa namanya, penduduknya lebih banyak juga Pak di daerah Cakung. Hubungannya dengan Jadi, penduduk apa? apa ya? Mungkin kepadatan penduduk itu berpengaruh dengan air. Berpengaruh dengan air ya? Tapi Kenapa begitu? pengaruh Jadi ini Pak, mampet airnya gitu ya, mampet airnya nggak iya mengalir. saluran airnya gitu. Terus juga penduduknya mungkin banyak juga yang tidak yang buang sampah sembarangan. Jadi gitu. Emang di Jakarta Timur banyak yang buang sampah sembarangan kan? Banyak sih Pak. Oh, iya iya. Ada lagi nggak analisis yang lain gitu? Saya mau nambahkan Pak. Boleh, silakan. Nah, gitu dong. Ayo ngomong. Kenapa di Cakung banyak ya? Nah, karena yang setahu saya itu di Cakung itu ada namanya kawasan industri, Pak. Jadi lahannya itu, lahan tanah kosong itu udah sedikit, Pak, di Cakung itu. Ya. Jadi kawasan industri itu banyak sekali di Cakung. Oke, bisa ya. Sampahnya kurang. Mempengaruhi itu. Oke, baik. Kalau kita berangkat dari situ ya. Kalau begitu, bagaimana dengan Jakarta Pusat? Jakarta Pusat lahannya banyak yang dijadikan perkantoran, tapi dia tidak terlalu banyak tuh, tidak terlalu signifikan yang terdampak banjir kelurahannya. Kenapa bisa begitu? Silakan. Lahannya banyak yang dijadikan perkantoran, gitu ya. Nah, terus kenapa dia nggak terlalu banyak, gitu ya? Bahkan dia cenderung stabil nih, gitu ya. Kalau terlihat dari visualisasi ini, kenapa? Silakan. Siapapun boleh menjawab ya. Silakan. Izin Pak. Oh iya. Jadi Fadila, silakan. Ya, saya bukan Pak Gifari. Ini pure pemikiran saya ya Pak. Jadi pembangunan gedung itu sejalur sama penyerapan yang pemerintah Jakarta Pusat itu lakuin gitu. Jadi jadi kemungkinan karena penyerapannya sejalur sama pembangunannya, jadi enggak sebanyak yang kayak di Jakarta Timur atau Jakarta Selatan kayak gitu sih Pak. Itu sih menurut saya gitu. Gitu ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Yang lain? Ada satu yang miss sebenarnya. Ada lagi yang satu yang bisa menambahkan yang lainnya? Ingin menambahkan Pak. Ya, silakan. Nah, gitu dong. Di Jakarta Pusat itu kan pembangunannya kan buat pusat perekonomian ya. Jadi yang di mana itu Jakarta Pusat itu saluran pembuangan air itu atau saluran air itu lebih besar, Pak. Gorong-gorongnya itu lebih besar di Jakarta Pusat itu. Oke. Masuk di akal ya, Tidak hanya besar sih, tapi banyak juga resapannya. Itu udah hampir nyerempet tuh. Kira-kira satu lagi analisisnya. Kenapa Jakarta Pusat gitu? Satu lagi, itu udah hampir nyerempet tuh. Tadi penjelasannya. Saya juga boleh menambahkan Pak. Boleh, silakan. Boleh. Dari kasus kenapa Jakarta Pusat ini dikarenakan banyak faktor Pak. Di antaranya tadi yang adanya banyaknya sumur resapan dan juga lahan terbuka hijau atau hutan kota di Jakarta Pusat Pak. Yang mengakibatkan banyaknya resapan air yang ada di Jakarta Pusat tersebut Pak. Enggak juga sih ya, hutan kota kayaknya bukan di Jakarta Pusat, Rizky. Paling Monas ya, bukan hutan itu juga ya. Ada lagi nggak yang lain? Boleh menambahkan ini, miss nih, dikit doang, satu aja tuh. Jakarta Pusat gitu, aduh, kenapa nih? Ayo, silakan, makanya, ayo. Berkembang. Saya menambahin Pak, kalau misalnya dari grafik ini ya, ini kan jumlah kelurahan yang terdampak banjir ya Pak. Artinya
berkaitan sama luasnya wilayah. Kenapa Jakarta Pusat paling sedikit? Karena kan Jakarta Pusat paling kecil wilayahnya, Pak, dibanding dengan yang lain. Terus setiap wilayah, tadi barusan saya lihat Google Map, Pak. Jadi kemungkinan kalau misalnya ada satu daerah yang drainasenya bagus, beberapa kelurahan itu akan terdampak gitu, Pak, karena mereka saling berdekatan. Sedangkan kalau misalnya di Jakarta Timur atau di Jakarta Selatan, wilayahnya kan cukup luas, Pak. Jadi cakupan banjirnya itu akan lebih luas, menyebabkan jumlah kelurahan yang terkena itu jadi lebih banyak gitu kan. Ya, benar. Drainase itu berhubungan, ya. Drainase itu berhubungan sama seperti misalnya kayak kita pipa ya, pipa di saluran pipa di rumah kita ya. Kalau saluran pipanya besar, itu nggak bisa langsung ke kecil, bertahap, gitu ya. Nah itu benar. Cuman nih miss satu aja gitu kata kuncinya. Di Jakarta Pusat tuh ada apa gitu? Satu aja kata kuncinya. Sebenarnya tuh Jakarta Pusat tuh ada apa? Benar tadi Al-Ghifari bilang wilayahnya lebih kecil dibandingkan Jakarta yang lainnya, terus jumlah kelurahannya lebih sedikit. Benar. Nah itu karena apa tuh? Jumlah kelurahannya lebih sedikit. Apa karena ada sumur resapan gitu, Pak? Atau gimana? Aduh, bukan itu kalau menurut saya sih. Ada satu kata kuncinya di Jakarta Pusat ya, saya ngomonginnya. Mungkin teman-teman kalau misalnya memperhatikan, kita ngomongin Jakarta. Jakarta itu apa tuh? Dia sebagai apa? Ibu kota. Ibu kota. Kalau ibu kota berarti ada apa? Dia bisa dibilang ibu kota kalau dia ada Pemerintahan. pusat pemerintahan. Jakarta Pusat itu ring 1. Kalau ring 1 itu banjir, banyak banjirnya, itu Indonesia tercoreng. Benar nggak? Makanya itu yang dibenerin dulu drainasenya adalah ring 1 itu. Jumlah kelurahan lebih sedikit daripada di daerah wilayah lainnya. Iya, karena ada ring 1. Dia nggak ada kelurahan di situ. Gitu ya. Itu kata kuncinya. Jakarta Pusat itu ring 1. Jadi drainase udah pasti kalau ring 1 itu drainasenya bagus, jalanannya lebih besar daripada lainnya. Kelas jalanannya kan jalan itu punya kelas ya, ada kelas A, kelas B, kelas C. Jadi kalau kelas A nggak boleh dilalui oleh mobil tronton gitu ya, seperti Jakarta Pusat gitu ya. Di Jakarta Utara atau Jakarta Timur gitu ya, sehingga banyak jalanan yang rusak gitu ya karena tronton itu. Tapi ternyata lebih banyak Jakarta Selatan yang berdampak banjir gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kata kuncinya Jakarta Pusat itu ring 1. Baik, ke bawah lagi coba silakan. Grafik yang bawah. Jumlah pengungsi. Oke. Tadi padahal Jakarta Selatan ya paling banyak ya. Ini jumlah pengungsi 18 ini apa? Kecamatan kah? Jakarta Timur maksudnya ini 18. Untuk menjelaskan grafik ini apa nih maksudnya nih? Jakarta Timur, Jatinegara, terus ada 18-nya. Apa maksudnya ini? Kalau ya izin menjawab, Kalau di sini jumlah pengungsinya itu per orang, Pak. Data yang kita ambil ini per orang yang mengungsi. Paling banyak di Jatinegara 18 orang. Iya. Iya, Pak. Benar kah? Benar. Per orang ya ini ya. Saya kok jadi ragu ini. Sebentar. Ini nggak ada data pendukungnya. Oke, baik. Ini saya ke bawah aja dulu deh. Coba ke bawah dulu jumlah korban terdampak banjir. Nah, ini jumlah korban terdampak banjir. Jakarta Timur tuh, coba lihat Jakarta Timur di Hoover. Jatinegara itu terdampak banjirnya 12.000. Yang ngungsi cuma 18, bener kah? 18 itu orangnya apa jumlah kecamatan tadi itu berarti itu kira-kira? Kira-kira 18 tadi berarti karena ini ada 12 ribuan lebih nih Jakarta Timur.
Iya, Jakarta Timur, dan itu di mana tadi tuh? Berarti ini kayaknya ini kecamatan kali ya, 18 ini ya. Benar nggak? Soalnya di sebelah kanannya tuh kecamatan tadi. Di grafik itu sebelah kanannya kecamatan. Mungkin daerah Jakarta Timur ini yang terdampak banjir ini adalah 18 kecamatan mungkin ya. Coba ke bawah tadi grafiknya. Oke, ini jumlah korban ya, jumlah korban. Ya, Gimana Rizky? untuk yang 18 itu Pak, dari jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Jatinegara. Kelurahan berarti. Oh, berarti Coba ini dia kecamatan yang paling terbanyak terdapat pengungsi gitu ya. ya dari jumlah kelurahan yang ada. Oke, ya bisa diinin. Coba ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ini sama kayak yang tadi. Ini tentang kecamatan dengan ketinggian air terbesar per sentimeter. Kramat Jati paling banyak dengan ketinggian air terbesar, jadi dia ketinggian airnya 206 cm. 206 cm ya. Ini kan per sentimeter ya, berarti dia 2 meter ya. Benar gak nih? Iya, Pak. Apakah benar itu? Sebenarnya kalau menurut saya ini tuh kemungkinan besar pernah satu kejadian di Keramat Jati pada tahun 2018 itu pernah setinggi ini. Cuman kalau untuk keseluruhan sepanjang tahun rata-rata paling di sekitar 50 sampai 100, Pak. Untuk yang ini. Cuman ini kan mempresentasikannya ketinggian air tertinggi ketika sedang banjir. Ya bisa saja sih ya, bisa saja sih, karena biasanya itu diukur dari jarak terendah di daerah itu ya. Diukur dari jarak terendah di daerah tersebut. Bahkan kalau saya nggak salah sebelum pandemi COVID, kalau misalnya teman-teman apa ya tahu gitu, waktu awal-awal tahun sebelum pandemi COVID ya, di Januari 2020 itu pool yang di Kramat Jati ya, atau di mana gitu, itu terendam ya, pool Bluebird ya, ada kan gitu ya, pool Bluebird ya kan, terendam ya, sampai taksi itu cuma itunya aja tuh, lampunya aja gitu ya, jadi mungkin bisa saja terjadi ya, karena ini kan data sebenarnya ya, memang itu diukur dari titik terendah di daerah tersebut ya, jadi ini bisa saja 2 meter gitu ya. Oke, baik, ada lagi yang di bawahnya? Enggak ada ya? Oke, wah sebenarnya saya mau banyak nanya nih, cuman karena waktunya sudah habis ya, 5 menit lagi ya. Wah, Rizky senang nih ketawa-tawa Rizky deh, aduh. Pak. Enggak ya? Oke, baik, sebenarnya 5 menit lagi saya masih banyak pertanyaan tapi nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman, masih ada yang mau dipresentasikan nggak? Masih ada yang mau dipresentasikan nggak? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Baik, jadi gini teman-teman mahasiswa, ini kayaknya cukup ya penjelasan saya 5 menit lagi, karena saya jam 15.30 ada kelas lagi. Terima kasih ya sudah mencoba untuk mempresentasikan atau memvisualisasikan data ya yang didapatkan dari Open Data Jakarta. Tujuannya saya tadi nanya-nanya seperti itu, saya ingin memberikan pengalaman kepada teman-teman mahasiswa, pengalaman di ruang sidang skripsi. Jadi nanti di ruang sidang skripsi ya pertanyaannya seperti itu. Anda menjawab itu dan itu akan lanjut, pertanyaan itu akan lanjut berdasarkan jawaban kalian, gitu ya. Jadi penguji nggak akan nanya jauh dengan yang ada di skripsi kalian gitu ya. Nah, based on juga berdasarkan jawaban kalian. Jadi itu saya ingin memberikan pengalaman seperti itu gitu ya. Jadi nanyanya itu berlanjut dan mengklarifikasi apa yang
tercantum di sebelumnya. Makanya itu sebenarnya saya mau banyak yang mau ditanyakan. Oke, tapi gini, pada intinya sesuai dengan janji saya bahwa tugas final project ini adalah pengganti pengganti tugas dari mulai UTS sampai dengan UAS, ya. Dan juga final project ini adalah sebagai esai, sebagai UAS di bagian esai. Jadi nanti UAS-nya itu terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah pilihan ganda, bagian kedua adalah esai. Pilihan ganda bobotnya 60%, esainya adalah punya bobot 40%. Dan esainya nanti kalian tidak usah mengerjakan karena sudah mengerjakan ini. Jadi esainya nanti adalah membuat DSS. Tidak usah mengerjakan, tapi ini karena ini sudah dikerjakan. Bisa dipahami nggak maksud saya ini? Ya, Pak. Jadi nanti esainya itu kita kosongin atau gimana, Pak? Tidak usah mengerjakan karena sudah mengerjakan. Oke? Bagi yang belum mengerjakan saja, ya. Jadi nanti waktunya adalah 90 menit ya mengerjakan pilihan ganda dan termasuk esai ini karena esai ini punya bobot 40%. Jadi pilihan gandanya 60%, esainya 40% untuk UAS, ya. Untuk itunya Pak lewat OLU juga Pak, pilihan ganda seperti Pilihan ganda tes. seperti biasa lewat OLU, jadi kalau waktunya sudah habis dia akan merekam yang sudah dikerjakan saja. Baik Pak. Ya. Oke, baik. Itu belum berakhir nih penjelasan saya, instruksi saya. Oke, jadi tapi sayangnya saya belum bisa mengeluarkan nilai kalian. Saya belum bisa mengeluarkan nilai kalian sebelum kalian sebentar. Sebelum kalian mengerjakan sesuai instruksi yang saya share di chatbox ini. Oke, bisa terlihat instruksi saya? Jadi nanti salah satu saja ya, siapapun dia, salah satu saja mengirimkan ke alamat email saya. Mengirimkan ke alamat email saya ya. Email saya adalah di sini yang saya share. Ya, mengirimkan ke alamat email saya boleh dalam bentuk Word, boleh juga dalam bentuk PPT. Ingat pilihannya cuma 2 itu. Boleh Word atau PPT, jangan PDF. Ya, jadi jangan kayak netizen dikasih pilihan 2 kerjainnya yang lain, gitu ya. Word atau PPT. Yang isinya di dalam Word atau PPT itu isinya adalah nama lengkap ya dan juga NIM dari setiap anggota tim ini. Oke. Isinya adalah NIM dan nama lengkap. Lalu di situ ada juga link dari tableau publiknya. Tableau publik yang telah dikerjakan ini linknya. Dan link dari data mentahnya atau raw datanya. Jadi jangan data mentahnya kamu upload ke Google Drive dan di-share linknya. Bukan itu yang saya mau, tapi link asalnya. Ya, link asal Anda mendapatkan data tersebut. Setelah itu langkah-langkah dari pembuatan grafik, masing-masing grafik. Jadi grafiknya di screenshot, di bawahnya dikasih deskripsi bagaimana langkah-langkah pengerjaan hingga menjadi grafik tersebut. Ya, misalnya menarik data apa tuh ya, data banjir gitu ya, sesuai dengan data yang ada di raw datanya. Ya. Jadi semua grafik dibuat langkah-langkahnya dan juga link dari recording Zoom pada hari ini. Makanya saya suruh rekam juga biar kalian jelas instruksi saya. Ketika sudah dikirim lewat email ya, file tersebut ya, 1 orang saja ya. Isinya sudah poin-poin ini, baru nilainya saya bisa keluarkan. Nilai final project ini sebagai pengganti tugas-tugas dari mulai UTS sampai dengan UAS, dan juga ini sebagai UAS di bagian esai yang punya bobot 40%. Bisa dipahami kah instruksi saya atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, saya punya titipan pertanyaan dari kelompok lain, Pak. Oke, boleh. Ada yang nanya, untuk email subjeknya apa, Pak?
email subjeknya ya boleh dikasih nama kelompoknya, terus final project SPK gitu ya. Jadi kelompoknya kelompok berapa gitu, kelompok 1 kah gitu ya, terus final project SPK, udah seperti itu aja. Oke? Baik, Pak. Ya, ini dalamnya terlampir lampiran ini, Word atau PPT. Jadi jangan semua lampiran ini ditemplokin di email itu, paham nggak? Ini dilampirin ya. Oke, boleh silakan kalau misalnya mau ditanyakan lagi. Maaf Pak, berarti nanti itu yang ditaruh itu Word-nya saja atau jadi kan dari link Tableau, link data mentahnya, terus langkah-langkahnya itu kan dimasukkan ke dalam Word gitu ya Pak. Betul. Berarti nanti cukup Word atau enggak PPT gitu dikirim melalui email itu. Ya, Oke. kan ini tadi langkah-langkah pembuatan grafiknya, masing-masing grafik. Ya. Jadi nanti silakan di copy ini ke tim Anda ya, karena masing-masing tim punya masukan yang berbeda-beda. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Lagi Pak, ini kan untuk link raw datanya ini kan bentukannya per bulan ya Pak. Ya. Berarti nanti per bulannya itu ditaruh di situ semua gitu. Iya, boleh. Ya. Atau kalau nggak salah seperti ini Pak. Oke. Bentar. Jadi nanti pada di link open data itu kan ada ini Pak. Title-nya kan tadi data bencana banjir di DKI Jakarta. Nah, nanti ketika klik itu baru muncul beberapa bulannya. Berarti cukup link itu aja ya Pak. Satu link Boleh aja seperti gitu. itu boleh. Yang pasti saya inginnya link aslinya ya. Jangan link yang dari Google Drive datanya kamu upload ke Google Drive terus di-share linknya gitu ya. Oke, siap Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada? Yang pasti diperhatikan ini ya. Saya tidak memberikan deadline pengiriman ini. Tapi tolong dipahami juga bahwa dosen punya kewajiban untuk mengupload nilai ke sistem akademik maksimal seminggu setelah tanggal UAS. Jadi kalau sampai dengan seminggu setelah tanggal UAS, kali tim ini masih belum mengirimkan yang saya maksud ini ke email saya, maka mohon maaf, saya tidak bisa memberikan nilai tim ini ya untuk nilai final project untuk tugas dari mulai UTS sampai dengan UAS dan juga bagian esai pada UAS tersebut. Oke? Karena saya nggak bisa memberikannya karena kalian belum mengirimkan ini gitu ya. Jadi saya tidak memberikan deadline tapi ya kalian bisa pahami lah maksud saya gitu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami atau Ya, kurang paham? berarti sebelum penginputan nilai ya Pak. Betul ya, sebelum penginputan nilai dan itu dosen Sebelum UAS dikasih aja biasanya. maksimal adalah seminggu setelah tanggal UAS untuk menginput nilai ke sistem akademik. Oke? Kenapa Al-Ghifari? Saya nggak dengar kamu masih mute. Berarti Pak lebih baik sebelum UAS aja ya Pak? Ya, itu lebih baik gitu ya. Karena kan gini, biasanya kan kalau habis UAS itu saya langsung share nilai kan. Nah, gitu, saya langsung share nilai itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau dikonsultasikan ke saya boleh gitu ya. Tapi kalau nilai tugasnya belum kelihatan semua, yang tim ini ya jangan protes ke saya ya, karena ya itu tadi mungkin belum ngirim gitu ya, yang ada belum terkirim ke saya gitu ya. Kalaupun sudah ngirim nanti boleh share share screen ya, konfirmasi ke saya ya bahwa ini sudah ngirim. Oke ya. Sebaiknya sih itu sebelum UAS ya. Oke, baik, silakan ada yang mau ditanyakan lagi kah? Ya Pak, mohon maaf tadi ini karena di sini udah komat jadi saya kaget. Oke, siap. Terus mungkin satu Pak, tadi untuk link recordnya itu
maksudnya itu diupload ke Google Drive atau Ya, di betul. Google Drive? Ya, rekamannya diupload ke Google Drive ya, terus juga linknya saja yang di-share ke saya. Nanti saya download rekamannya. Oke, baik, Pak. Oke, baik. Gimana? Sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya instruksi saya ya. Baik, kalau misalnya memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya mengucapkan terima kasih atas sudah mau mencoba untuk mempresentasikan terkait visualisasi data menggunakan Tableau ya. Sebenarnya banyak sih visualisasi data ya di data science ini ya, nggak cuma Tableau. Oke, baik. Itu terus juga tadi ya instruksi saya semoga dikerjakan. Memang berat kalau misalnya ini dikerjakan sendiri. Makanya tadi saya tanya ini sebaiknya ini yang mengerjakan tim ya. Jadi grafiknya masing-masing juga mengerjakan, nanti tinggal ada satu orang yang ngumpulin di file tersebut. Ya, karena ini penjelasannya sebaiknya disertai gitu ya dengan screenshot dan langkah-langkah penjelasan dari masing-masing grafik, pembuatan dari masing-masing grafik sampai dengan storytellingnya. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jam kuliah kita sudah berakhir. Saya juga ada kelas lagi setelah ini. Terima kasih banyak teman-teman mahasiswa. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.